dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita mau bersiap untuk ibadah sekolah minggu. Yeay! Ayo adik-adik, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita harus berdoa dahulu. Semua ambil sikap yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, semua dengar-dengaran ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami sukacita, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami boleh menikmati ibadah online bersama-sama. Kami rindu memuji Tuhan bersama-sama, kami rindu juga menyembah Tuhan dan mendengarkan firman bersama-sama. Walaupun ini ibadah online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita siap ya memuji Tuhan. Untuk lagu pertama, kita mau memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Kita pujikan lagu ini sambil bangkit berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua bertepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita lanjutkan lagu kedua. Sebelum kita dengar firman Tuhan bersama-sama, kita pujikan lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Ini boleh menjadi kerinduan kita ya. Kita masih berdiri ya adik-adik ya. Sebentar saja berdiri. Habis itu kita mau dengar firman Tuhan, kita duduk bersama-sama. Kita pujikan lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Dimanapun aku berada, aku mau jadi terang Kristus. Haleluya. Ambil sikap yang baik ya. Kita nyanyi bersama. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia.
Kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan. Sebentar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kepada kami semuanya, berikan kepada kami hati yang taat dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi adik-adik. Nah, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk manis. Kita akan buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, sekarang kita duduk manis. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini yang Kak Priska bawa tentang lidah dusta. Nah, sebelum Kak Priska menyampaikan apa itu tentang lidah dusta, Kak Priska ajak semua adik-adik untuk buka Alkitab kita semua, kita baca bersama-sama dalam Amsal 26 ayat 28. Nah, kita buka ya, Amsal 26 ayat 28. Kak Priska bacain ya, bunyinya, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Lidah dusta membenci korbannya, mulut licin mendatangkan kehancuran. Nah, apa itu lidah dusta? Misalnya, contohnya adalah kita semua atau adik-adik semua itu berbohong atau membuat kebohongan, seperti kita berbohong kepada orang tua bahwa maaf Pak, nilai kita segini loh, maaf Pak, kita dapat ranking segini loh. Kita berbohong kepada orang tua untuk kepuasan diri kita sendiri, kesenangan hati kita. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang adik-adik lakukan itu berdampak buruk bagi orang lain, termasuk diri kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk janganlah berbohong, sekecil apapun yang kita perbuat, sekecil apapun kebohongan itu sangat berdampak tidak baik kepada orang lain. Nah, pasti kita semua pernah namanya berbohong demi kebaikan kita diri kita sendiri kan, tapi untuk kebaikan orang lain itu tidak benar. Nah, berbohong itu sangatlah hal yang tidak Tuhan senangi. Berbohong, contohnya adik-adik itu dalam bermain, adik bermain dengan teman adik-adik semua. Aku dapat segini loh, aku dapat segini loh. Nah, sebenarnya misalnya seperti bermain kartu. Bermain kartu, adik-adik sebenarnya punya 6 kartu, tapi adik berbohong, adik-adik bilang aku punya 7 kartu loh. Nah, itu adik-adik berbohong kepada teman-teman adik-adik. Nah, seperti juga adik-adik misalnya ikut lomba sekolah atau lomba antar kelas, adik-adik bilang ke orang tua orang guru-guru adik, nah Bu, kita menang loh Bu, kita kekurangan segini, atau enggak Bu, kita belum beli ini loh, padahal kita semua sudah membelinya, kita semua sudah mempunyai peralatan itu semua, tapi adik-adik berbohong bahwa adik-adik belum mempunyainya. Nah, itu kebohongan yang merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Seperti kita berbohong juga kepada orang tua demi kepuasan diri kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak mau sedikit pun anak-anaknya untuk mengucapkan kata bohong. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur, yang selalu berbicara apa adanya. Walaupun memang risikonya berat bagi kita kalau kita berbicara jujur, tapi kalau kita berbicara bohong itu lebih berat lagi risikonya. Nah, kan di Amsal 26 ayat 28 itu berfirman, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Nah, adik-adik pasti bingung ya, mulut licin tuh kayak gimana sih Kak Priska? Mulut licin tuh bagaimana sih Kak Priska? Nah, Kak Priska bakal jelasin. Mulut licin itu contohnya itu seperti mulut licin itu adalah
kita itu berbicara yang tidak tentang orang lain, memfitnah orang, menuduh orang, seperti menghina orang. Kalau kayak misalnya, ih kamu kok seperti itu, kayak kita jelek-jelekin orangnya di depan orang lain. Nah itu membuat orang-orang sakit hati. Hati-hatilah dalam berbicara. Nah itulah yang diartikan mulut licin, seperti kita memfitnah orang, seperti kita menggosipi. Itu menggosipi sangat Tuhan tidak suka. Mengolok-olok orang, mengomongi orang, itu Tuhan Yesus tidak menyukai perilaku kita seperti itu. Nah itu yang artinya mulut licin, adik-adik semua. Nah jadi jika kita melakukan hal-hal seperti yang tadi Kak Priska baca, yang Kak Priska kasih tahu untuk adik-adik semua, itu akan mendatangkan masalah atau kehancuran yang besar bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri juga, yang akan menerima risikonya kalau kita berbicara yang tidak tentang orang lain. Nah pastinya kita itu akan melakukan hal yang tidak di luar dugaan kita. Kita berbicara yang tidak menyenangkan hati orang lain, tanpa kita sadari kita menyakiti perasaan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita. Kita tidak tahu apa itu, dari kita tahu bahwa kita berbicara itu, tapi kita tidak tahu risiko ke depannya seperti apa. Hati-hatilah dalam berbicara, itulah mulut licin. Nah ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita melalui orang tua adik-adik semua, dalam mendidik kita untuk tidak berbicara sembarangan terhadap orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, maupun memberikan kebohongan yang besar maupun kecil kepada orang lain, kepada orang lain yang merugikan diri kita sendiri atau maupun orang lain. Nah karena Tuhan Yesus selalu tahu apa yang adik-adik lakukan, dan Tuhan Yesus selalu melihat apapun yang kita perbuat. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus selalu pegang tangan kita. Jadi hati-hatilah dalam berbicara, hati-hatilah dalam berbahasa apapun itu, karena lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Adik-adik selalu ingat, lidah dusta itu tidak baik. Nah tujuan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah adik-adik tahu bahwa kebohongan yang sering datang akan menghasilkan karakter lidah dusta, seperti yang tadi Kak Priska jelaskan, yang akan menyulitkan diri sendiri, hidup kita. Nantinya bila mana kita sudah terlanjur menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya lagi, tidak bisa dipercaya orang lain, tidak bisa dipercaya oleh keluarga kita, hati-hatilah dalam berbicara ya adik-adik. Nah untuk pada pagi hari ini tidak ada tugas untuk adik-adik semua. Oke, sekarang sekian firman Tuhan dari Kak Priska pada pagi hari ini. Sekarang kita akan berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu melalui Kak Priska. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati Papa Mama kami, Bapak. Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tidak berbicara yang tidak, untuk tidak berbohong kepada orang lain, untuk berbicara yang tidak menyakiti hati orang lain. Tuhan selalu mengajarkan kita semua untuk berbicara yang baik-baik saja ya Tuhan, yang jujur di hadapan-Mu. Terima kasih berkati kakak-kakak yang lain ya Tuhan, yang sudah mengajar, yang sudah memimpin kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati Kak Priska, berkati adik-adik semua, berkati kakak-kakak yang membawa pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan beserta dengan kami ya Bapak.
Terima kasih ya, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai, saya Vio. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Gio. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Dadah. Hai, nama saya Gio. Saya Vio. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebutkan 3 perbuatan dosa: menyontek teman, mengejek teman, dan tidak mengucap syukur. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sebutkan 3 perbuatan dosa: malas, mencuri waktu Tuhan, dan tidak menghormati orang tua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Hati-hati.